Saudaraku, seberapa penting bagi saudara untuk membangun image? Peduli akan bagaimana orang menilai saudara atau memberikan mark, tanda atas saudara. Tentu saja itu sangat penting sekali. Lihatlah para hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Ketika kita menyebutkan Musa, maka kita teringat akan firman Tuhan berkata bahwa Musa itu adalah seorang laki-laki yang hatinya paling lembut. Tidak ada orang yang lebih lembut hatinya di dunia ini selain daripada Musa. Maka merek Musa adalah laki-laki yang hatinya lemah lembut. Kalau kita berbicara lagi Daud, maka kita tahu bahwa mereknya Daud itu adalah orang yang paling suka tinggal di hadirat Tuhan. Abraham, maka mereknya adalah orang yang paling percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia disebut juga sebagai bapa orang yang beriman. Bagaimana dengan Nuh? Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-6 mengatakan Nuh itu orang yang taat di hadapan Tuhan. Lalu Ayub juga dibela oleh Tuhan di mata iblis, dan Tuhan berkata Ayub itu orang yang saleh. Nah, bagaimana dengan kita? Apa merek kita? Yesus sendiri tentu memiliki merek. Orang mengatakan dia adalah orang yang sangat berbelas kasihan. Bahkan ketika Lazarus sudah meninggal, lalu dia datang ke Betania bertemu dengan Maria dan Marta. Semua orang melihat bagaimana Yesus ikut menangis. Yesus juga dikenal sebagai orang yang memiliki kepedulian yang luar biasa dan juga tentu saja lembut hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa penting sekali bagi kita untuk memiliki merek, memiliki image di mata orang. Pendiri Starbucks namanya Howard Schultz berkata begini, suatu merek yang kuat dan mampu bertahan adalah merek yang bukan dihasilkan dari sebuah iklan, tetapi yang dibangun oleh spirit dari sebuah pelayanan yang akan mampu masuk ke dalam hati sanubari orang lain. Jadi merek kita menjadi besar, dibangun bukan karena kita mengaku-ngaku, mengiklankan diri, tetapi hasil daripada proses kita terus melayani, terus berdampak, terus melakukan yang baik di hadapan banyak orang. Tiada gunanya saudara mengakui saudara orang yang baik. Tiada gunanya saudara berkata saudara memiliki merek yang keren, padahal orang lain melihatnya kebalikannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya juga diminta oleh Yesus untuk memiliki merek. Mereknya apa? Mereknya adalah murid Yesus. Itu mestinya merek kita semuanya sebagai orang percaya. Sebab kita semuanya dipanggil bukan untuk menjadi jemaat, bukan untuk menjadi anggota gereja, tetapi untuk menjadi murid Kristus. Nah, bagaimana kita membangun merek ini? Jika tadi Howard Schultz berkata bahwa merek bukan dibangun dari iklan, maka saya ingin sampaikan 3 hal paling tidak, saudaraku. Cara kita membangun merek kita sebagai murid Kristus, yaitu yang pertama, Yohanes 13 ayat 34 berkata, dan inilah perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yang pertama, cara kita membangun merek sebagai murid Kristus adalah kita mempraktekkan kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dunia akan tahu bahwa kita murid Kristus kalau kita sesama orang percaya saling mengasihi dalam satu komunitas FA, dalam satu komunitas komsel, dalam satu komunitas gereja, saling mengasihi. Ada praktek kasih di sana yang luar biasa. Itu adalah bukti saudara murid Kristus. Maka merek bahwa saudara murid Kristus menjadi semakin nyata. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Membangun image, membangun merek kita sebagai murid Kristus. Selain daripada saling mengasihi, Matius 4 ayat 19 berkata, mulai hari ini aku panggil kamu menjadi penjala manusia.
bukan lagi penjala ikan. Penjala ikan itu lambang daripada mencari harta duniawi. Tetapi penjala manusia itu merupakan lambang daripada mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, jika kamu berbuah banyak, itu tandanya kamu adalah muridku. Tanda yang kedua, atau cara yang kedua, kita membangun image sebagai murid Kristus adalah kita memenangkan jiwa-jiwa. Fokus kita adalah jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan lagi penjala ikan, tapi sudah menjadi penjala manusia yang akan mengalami keselamatan kekal di surga. Dan yang ketiga, bagaimana kita membangun image sebagai murid Kristus. Yohanes 8 ayat 31 berkata, jika kamu tetap hidup dalam firman Allah, maka kamu adalah muridku. Murid Kristus menghidupi firman yang sudah dia sampaikan. Apa firmannya itu? Dia berkata, jadikan Yesus yang utama. Apa firmannya itu? Dia berkata, sangkal diri dan pikul salib. Apa firmannya itu? Dia berkata, lepaskan hakmu, sama seperti Kristus melepaskan haknya, yang tidak menganggap kesetaraan sama dengan Allah, dan setia sampai kayu salib. Membangun image sebagai murid Kristus, membangun merek sebagai murid Kristus adalah dengan setia hidup dalam firman-Nya. Membangun image sebagai murid Kristus adalah dengan menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepadanya, dan membangun merek image sebagai murid Kristus adalah dengan mempraktekkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sudahkah engkau membangun image yang benar? Atau engkau mencoba membangun image seperti orang dunia yang inginnya ada image orang terhormat, inginnya ada image orang yang disegani, orang yang dikenal sebagai konglomerat. Tuhan tidak meminta kita membangun image seperti itu, tapi Tuhan meminta kita membangun image sebagai murid Kristus. Tuhan menolong